Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh guru SMA Negeri 1 Banjarbaru. Dalam hal ini, meningkatnya waktu, langsung saja. Kita sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberi berkah dalam melaksanakan tugas, wabil khusus dalam rangka menghadapi tes kompetensi asesmen atau TKA. Yang kedua, salat serta salam bagi umat muslim. Mudah-mudahan dan selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, langsung saja, ini sedikit sharing. Saya sebenarnya tidak ingin untuk mengajari Bapak Ibu semua. Ini hanya sharing saja dan permintaan saya dalam hal menghadapi atau memproses adanya persiapan TKA itu. Maka saya minta dan saya mohonkan kepada Bapak Ibu, yang pertama harus membuat soal-soal dan pembahasan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam TKA Pospendi. Saya ingin sharing saja, sebenarnya ingin membaca, Bapak Ibu semua, ingin membacakan apa yang ini, jika nanti kurang tepat ya nanti ditambah atau dikurangi. Jika kurang tepat, karena saya ya sama saja dengan Bapak Ibu semua. Ini saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama dalam rangka untuk memproses apa namanya, menjalankan proses persiapan TKA dalam kata lain membuat modul yang isi modulnya adalah soal-soal dan pembahasan. Adapun soal-soal yang ingin saya sampaikan itu, kita lebih bagus menengok dulu apa namanya TKA Pusat Asesmen. Nah, TKA Pusat Asesmen itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pelajaran wajib itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita mulai dengan matematika. Mungkin matematika itu nanti tidak panjang lebar, kita baca saja dulu. TKA Matematika mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika. Yang selanjutnya, dalam rangka menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian, muatannya apa? Atau materinya apa? Ini kurikulum 13 campuran merdeka. Ini hanya ada 5, tapi nanti bisa dikembangkan dengan sangat banyak sekali. Mulai dari bilangan, aljabar, geometri, dan trigonometri.
Kemudian kompetensi atau kemampuan apa yang ingin dicapai, mungkin ini sama dengan silabus yang ada matematika kelas 1 sampai kelas 12. Namun ini diringkas. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua adalah aplikasi. Yang ketiga adalah penerapan. Ini khusus matematika. Nanti di dalam pengetahuan itu apa, proses berpikirnya seperti apa, mengelompokkan seperti apa, mengidentifikasi seperti apa. Yang aplikasi itu memodelkan, menerapkan, menginterpretasikan, dan sebagainya bisa dibaca sendiri. Tetap ini harus dipahami. Yang kedua, matrik atau ini silabus. Silabus ini nanti bisa dibaca. Silabus ini ya seperti eh, yang tadi ada 5 tadi tapi dijabarkan. Terus kita selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah kelompok soal. Kelompok soalnya adalah eh, pilihan ganda. Ini pilihan ganda murni. Nanti bisa studi tiru atau membuat soal tiru. Misalnya buatkan soal yang seperti nomor 1 ini dengan angka yang berbeda. Soal nomor 2, buatkan soal nomor 2 atau buatkan 5 soal seperti nomor 2 ini. 5 soal seperti nomor 2 ini dengan angka yang berbeda dan selanjutnya. Ada 3 macam model dalam pilihan ganda. Itu yang pertama adalah pilihan ganda murni. Yang kedua adalah pilihan ganda kategori atau pilihan ganda kriteria khusus. Pilihan ganda kategori itu apa? Nanti bisa di browsing di internet. Tetapi di sini punya tujuan tertentu. Punya tujuan tertentu. Dalam hal ini bentuknya ini paling banyak benar dan salah. Ini artinya termasuk dalam kategori aplikasi. Kalau di dalam apa namanya rangka asesmen. Terus yang ketiga adalah kategori pilihan ganda itu multiple choice dengan menggabungkan atau memilih lebih daripada satu, memilih lebih daripada satu. Nah ini teknik pembuatan soalnya nanti bisa. Pertama mungkin kita tidak mengembangkan dulu, tetapi apa namanya tiru, tiru aja dulu. Dan selanjutnya nanti silahkan untuk apa namanya mempraktekkan yang pertama tiru saja. Nanti ada teknik tirunya. Yang kedua saya terangkan atau saya bacakan ini eh, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini definisinya bisa dibaca sendiri, difokuskan pada salah satu keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Membaca yang dipilih adalah sebagai fokus karena merupakan keterampilan utama. Terus muatannya seperti apa? Muatannya ini hanya nanti berbicara dengan teks, nanti ada teknik cara pembuatan soalnya. Tapi untuk pertama pembuatan soal tiru saja, tiru saja. Tapi untuk matematika bisa tiru, tapi untuk bahasa Indonesia kayaknya nggak bisa tiru, nggak bisa tiru, karena harus membuat teks sendiri. Teks ini ada 2, teks informasi dan teks isi. Nanti cara memerintahkan baik itu ChatGPT maupun Google Gemini itu perintahnya harus detail. Contoh yang matematika.
Yang pertama sebelum membuat soal itu membuat teks dulu. Misalnya yang kita buat adalah teks informasi. Nah, perintahnya adalah, perhatikan baik-baik, perintahnya adalah buatkan teks informasi yang memuat bentuk kalimat tunggal, kemudian kalimat jamak yang berisi tentang fakta, berisi tentang konsep, berisi tentang prosedur, berisi tentang metakognisi, berisi tentang berbagai bidang genre yang mempunyai konteks pada skala nasional. Ini yang informasi, tapi tak cukup itu saja, ditambah dengan menggunakan kata khusus, kata umum, kata berimbuhan kompleks, kata abstrak yang mempunyai makna denotatif, mempunyai makna konotatif dengan rata-rata 8 sampai 12 kata per kalimat. Buatkan 3 paragraf saja. Seperti itu perintahnya nanti. Kemudian kompetensinya. Nah, kompetensi ini nanti sudah mengarah kepada apa namanya? Apa yang kita harapkan. Kemudian keterampilan membaca ini biasanya nanti pemahaman. Kemudian pemahaman tekstual, ini kemudian yang di atas ini kompetensinya. Kemudian kompetensi utamanya nanti berhubungan dengan bentuk soal ini. Yang kedua adalah pemahaman inferensial. Yang ketiga adalah evaluasi dan apresiasi. Apa itu nanti bisa dibaca sendiri. Terus setelah membuat itu tadi, soal tadi ya, kita sudah memahami ini. 3 ini nanti berhubungan dengan bentuk soal. Biasanya yang pemahaman tekstual itu adalah pilihan ganda murni, kemudian pemahaman inferensial itu adalah PK, PGK kategori yang evaluasi dan apresiasi ini biasanya nanti bentuknya adalah pilihan ganda MCMA. Oke, kita lanjut kepada matrik. Matriknya ini tidak banyak, artinya silabusnya tidak banyak, tapi kalau dikembangkan sangat banyak sekali. Yang ke selanjutnya adalah contoh soalnya. Contoh soal misalnya, nomor 1, pemahaman tekstual. Ini pilihan ganda murni kan. Subkompetensinya adalah menyusun kata-kata. Ini yang digunakan adalah menyusun kata-kata. Kembali kepada asesmen, padahal ini ada 3. Nanti bisa saja yang untuk selanjutnya adalah mengidentifikasi latar, mengidentifikasi karakter. Ini bisa digunakan atau dibuat satu-satu atau dibuat paket apa. Ini yang pilihan-pilihan murni pemahaman tekstual. Kemudian pemahaman invensial ini biasanya nanti berhubungan dengan apa namanya ini apa namanya PKG kategori ini, PGK kategori ini terdiri dari salah dan benar. Ketika tadi Bapak Ibu sudah bisa membuat tag dengan bantuan ChatGPT maupun apa namanya Google Gemini, kemudian itu kita blok, buatkan atau tulis saja, buatkan 2 soal dengan kompetensi pemahaman diferensial, subkompetensi. Tadi kan menjelaskan kita
kita buat yang tidak menjelaskan. Kita buat yang bersifat apa namanya? Ini tadi kan menjelaskan. Nah, ini kan ada memprediksi, menyimpulkan. Nah, ini kita buat yang seperti itu. Bisa kita buat yang seperti itu. Misalkan kita buatkan dua saja atau lima saja. Nah, setelah tadi tag tadi masih bisa digunakan lagi dengan ini. Nah, nanti ini contohnya adalah evaluasi dan apresiasi. Nah, kompetensinya apa? Nah, ini kan sudah ada contoh menilai keakuratan. Nanti bisa kita perintahkan saja ChatGPT atau apa namanya Google Gemini dengan apa namanya kompetensi atau subkompetensi, bukan yang menjelaskan, tapi yang persepsi kan ini menilai, menyimpulkan dan lain sebagainya ini bisa dipilih satu-satu. Contoh, dan selanjutnya selamat untuk apa namanya bekerja. Kemudian untuk selanjutnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia hampir sama. Definisinya TK bahasa Inggris adalah mengukur keterampilan membaca beragam jenis teks berbahasa Inggris dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari yang berhubungan dengan vokasional dan vokasional itu dunia kerja dan yang praktis. Muatannya seperti apa? Hampir sama. Ini tagnya berbeda tadi kalau bahasa Indonesia tadi tagnya adalah eh, ada tag visi dan tag apa tadi narasi, tag informasi. Kalau bahasa Inggris ini agak beda sedikit muatannya. Tagnya adalah deskriptif, background, naratif, prosedur dan analytical exposition. Nah, kemudian ada juga keterangan di sini adalah kompleksitas atau keluasan teks dalam tes bahasa Inggris disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang ingin dicapai. Ini ada keluasan, nanti bisa. Nah, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum itu menginginkan murid memiliki kemampuan pada tingkat intermediate atau B1 dalam bergabung. Apa itu B1 atau apa namanya intermediate? Nanti ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan kategori apa namanya? European Framework of Reference for Languages. Karena itu TKA dalam bahasa Inggris menggunakan teks dengan kompleksitas B1. Ini intermediate. B1 mulai dari A1, A2, B1, B2. Nah, B2 itu upper intermediate. Kemudian C1, C2. Itu nah, di sini ada ini. Itu A1 pemula, A2 lanjutan dasar, B1 menengah awal, B2 menengah atas. Nah, C1 mahir, B2 sangat mahir. Seperti itu. Oke. Kemudian mengingat bahwa sebagian peserta juga memiliki tingkat kemampuan di bawah B1, A2. Tag A2 memiliki karakteristik, nah itu kurang lebih terdiri dari 200 sampai 300. Nah, itu nanti ini di muatannya ya. Kemudian kompetensinya apa? Ini tekstual, pemahaman tekstual, sama ini pemahamannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian metriknya ini, atau silabusnya ini. Silabusnya ini. Kita buat contoh. Contoh yang di sini adalah nanti sama dengan bahasa Indonesia tadi, buatkan teks bahasa Inggris
Iya, buatkan teks bahasa Inggris yang memuat, misalnya di sini pemahaman atau di sini yang memuat. Tadi kan apa ya? Oh, yang pertama tadi ini kategori langsung kategori ya, yang langsung kategori yang memuat pemahaman dengan kompetensi tekstual, mampu memahami informasi yang eksplisit. Kemudian subkompetensinya apa? Ditulis di situ. Nah, ini nanti perlu diingat kalau yang pertama ini adalah klien ganda murni, yang kedua ini adalah klien ganda kategori, sedangkan yang ketiga ini adalah klien ganda MCMA. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita praktekkan ya. Jadi kita praktekkan. Saya pernah mencontohkan ini di dalam contoh saja ya. Contoh saja ini contoh membuat soal. Tadi ada saya membuat teks bahasa Indonesia ini. Ini contoh teks bahasa Indonesia. Perintahnya adalah buatkan 3 soal semacam ini yang tiru ya, yang tiru ini ya, yang tiru, yang tiru. Kata Pak Ahmad itu kita nggak mengembangkan dulu, tiru saja. Dia membaca, tiru saja. Dari contoh soal itu kita snip atau kita foto, kita snip ya. Ini ada snipping tool itu, kita foto. Kemudian kita perintahkan, ini yang paling mudah yang tiru ya, bukan pengembangan. Tadi ada campuran pengembangan. Pengembangannya ini yang tiru. Kalau yang tiru itu agak mudah. Buatkan 3 soal semacam soal di atas dengan teks bacaan yang berbeda. Nah, apa namanya? Ini bekerja. Hasilnya seperti ini. Soal 1, manfaat dan tantangan kopi. Tapi ini kurang detail karena nanti kata-kata apa yang digunakan. Tadi kan ada kata khusus, kata ini, kata ini. Nah, itu nanti diselipkan di dalam perintah ini. Nah, kemudian soalnya seperti ini. Bagaimana pola pengembangan paragraf 1 dalam kata tersebut di atas? Tentukan benar dan salah. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang kategori 2 atau PGK kategori. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana paragraf tersebut benar atau salah ini ke PG kedua, PGK kategori. Kalau benar salah itu kategori biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah pembahasan. Ada pembahasannya. Pembahasannya A salah kenapa, B benar kenapa, C salah kenapa. Ini contoh saja. Nah, nanti ketika memasukkan di dalam Google Formulir, Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing. Artinya, Bapak Ibu cukup nanti di crop saja pakai snip ini, kemudian tidak satu-satu memasukkan. Kita membuat soal misalnya adalah 20 soal. Ada 20 soal, maka dibagi bahasa Indonesia dibagi 5 atau 4 saja. Dia nanti ada 4 kali, kemudian A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C. Tapi hati-hati, nanti ketika ada salah dan benar, ulangi. Ada salah dan benar, itu nanti jawabannya bisa menggunakan A, B, C, D, bisa menggunakan centang. Kalau menggunakan ABCD, maka nanti bentuknya agak lebih panjang sedikit. Nah, tetapi dengan menggunakan centang, nanti bentuknya gampang. Artinya bentuknya itu ya dicentang-centang saja. Nah, kuncinya nanti kalau dicentang ya kuncinya hati-hati dalam membuat percentangan. Tuh, kuncinya harus tepat. Sebab kalau centang nanti benar dan salahnya dijawab 1 benar, dijawab nomor 2 benar, 2 saja benar atau 3 saja benar, nanti akan berpengaruh. Maka harus dipelajari dalam rangka untuk membuat apa namanya Google Formulir. Untuk sementara seperti itu Bapak Ibu, saya akhirkan sekian. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu ada teknik untuk membuat apa langsung membuat soal. Ini nanti mungkin ada video.
membuat soal, kemudian memasukkan di dalam Google Formulir dengan cepat. Kalau tidak Google Formulir bisa dengan menggunakan kertas Bapak Ibu ya. Akan tetapi waktu Ibu untuk mengkoreksi, nah, waktu Ibu untuk mengkoreksi nanti akan lebih lama. Tapi kalau menggunakan Google Formulir itu nanti bisa lebih cepat. Jadi waktu itu tidak sia-sia karena waktu kita sempit. Di samping itu Bapak Ibu, karena waktu kita sempit, pulangnya anak yang nggak usah sore-sore. Karena saya minta Bapak Ibu, setelah pembelajaran TK, Bapak Ibu membuat dua soal yang digunakan untuk soal dan jawaban, serta pembahasannya pada waktu tatap muka, ditambah soal yang bukan pilihan ganda. Akan tetapi, ulang, akan tetapi memuat memuat tiga ketentuan tadi. Yang pertama adalah pemahaman, kemudian yang kedua dan kalau bahasa Indonesia ya, yang bahasa Indonesia itu tadi apa saya lupa tadi. Yang bahasa Indonesia tadi sama dengan bahasa Inggris. Eh, Pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, evaluasi dan apresiasi. Itu untuk yang apa namanya bahasa Inggris dan bahasa di Indonesia. Terus untuk selanjutnya Bapak Ibu ini TKA tadi, saya contohkan tadi di Google Mini ya. Ini contoh di dalam Google Mini. Sekarang contoh misalnya em, yang matematika. Matematika jauh lebih gampang sebenarnya. Tetapi nanti memasukkannya agak susah. Ini saya contohkan matematika tadi siang dan kemarin. Hanya studi tiru saja, bukan studi tiru ya. Membuat soal tiru saja. Ini kita crop, tempelkan sini satu soal ya. Buatkan 5 soal semacam soal di atas dengan angka yang berbeda. Kalau matematika sebenarnya agak lebih gampang karena ininya nggak terlalu panjang. Tetapi perlu diingat juga di dalam matematika itu perlu dipahami, jangan sampai terjebak. Nah, contoh soal di sini. Contoh soal sini yang matematika ya. Yang matematika, contoh soal matematika. Contoh soal. Nah, ini pengetahuan dan pemahaman. Padahal di dalam kompetensinya itu tidak hanya pengetahuan dan pemahaman, tapi ada aplikasi. Contoh soal yang aplikasi seperti apa? Nanti ini ini aplikasi memahami, mengaplikasikan. Nah, ada aplikasinya kan? Aplikasi ini biasanya benar dan salah. Contoh nanti kita crop, misalnya kita membuat kata-kata bisa. Kita contohnya gampang seperti ini, contoh membuat soal. Nah, ini sudah ini yang aplikasi nih ya. Buatkan 5 contoh soal semacam di atas ini nggak mudah nanti. Nah, kan, tapi nanti perlu diperhatikan juga di TKA-nya itu oh, di misalnya ini bilangan aljabar. Nah, ini perlu di apa namanya? Dibuat satu-satu atau dua-dua terserah nanti gurunya masing-masing. Yang penting nanti bisa memahami. Nah, ini pelajaran matematika jauh lebih banyak. Aplikasi dan ibaratnya penalaran. Yang penalarannya seperti apa? Contoh soal yang penalaran ini. Nanti di bawah ini nanti ada yang penalaran. Yang aplikasi, penalar, misalnya yang nah PCMA ini biasanya penalar. Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Seperti ini. Contoh soal. Nilai rata-rata, sekian, tentukan. Nah, tentukan semua pernyataan berikut ini benar terkait dengan nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan. Jawaban benar lebih dari satu. Ini kan mumet anak-anak. Ketika dijawab dua nanti, oh ya, jangan-jangan tiga. Jangan-jangan betul semua. Makalah inilah penalaran. Hmm. Begitu gampang Bapak Ibu. Yang penting nanti dicoba.
Terus kemudian contoh soalnya berikan kepada saya, ya, kirimkan linknya saya, nanti kita sharing bersama-sama. Hmm. Yang penting dicoba dulu. Jangan sampai mengajar TKA masuk kelas tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa modal, tanpa membawa perencanaan. Lah, perencanaan yang saya maksud atau modul yang saya maksud adalah bukan modul seperti biasanya. Modul yang saya maksud adalah berisi tentang soal-soal dan pembahasan. Di mana soal-soal itu mengacu kepada tiga bentuk: pilihan ganda murni, kategori, dan MCMA. Itu apapun itu, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris sama saja. Perlu dipahami dan perlu mencoba. Langkah pertama yang paling mudah adalah membuat tiru. Kalau nggak pengen ini ya buatkan saja. Itu lebih dari satu, misalnya buatkan 5. Untuk selanjutnya, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, ketika untuk membuat dan crop atau snipping, itu kalau chat GPT itu hanya 3 kali kita bisa untuk snipping biasanya. Itu kalau saya lebih, kadang-kadang 5 sampai 10 dia mau. Karena kan yang tidak premium. Kalau yang premium bisa. Kalau Google Gemini ini mampu. Tetapi, saya ulangi, Google Gemini ini tingkat keakuratannya dia membaca. Contoh ini ya, misalnya ya, ini ada gambar. Ada gambar ini ketika dia disuruh membaca, kadang bacaannya ini ada yang kelewatan, salah. Perlu diteliti. Ikuti. Nah, ini perlunya kita korektif. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kita berlanjut ke sesi selanjutnya Bapak Ibu ya. Mungkin saya akhirkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.